Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Lorena Dara Karsono Putri MM. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Matematika Keuangan yang beranggotakan yang pertama saya sendiri Ismania NIM 21504101009. Yang kedua Siti Sofiatun Nikmah NIM 21504101110. Yang ketiga Sylvia Rahmawati NIM 21504101113. Yang keempat Sumberiani NIM 21504101116. Dan yang kelima Rizky Wahyuningsih NIM 21504101131. Di sini kami akan menampilkan hasil kerja kelompok kami yang membahas tentang teori permainan. Game theory, teori permainan. Teori permainan adalah bagian dari ilmu matematika yang mempelajari interaksi antar agen, di mana tiap strategi yang dipilih akan memiliki hasil yang berbeda bagi tiap agen. Pertama kali dikembangkan sebagai cabang tersendiri dari ilmu matematika oleh Oscar Morgenstern dan John Heinemann. Cabang ilmu ini telah berkembang sedemikian pesat hingga melahirkan banyak tokoh. Teori ini dikembangkan untuk menganalisa proses pengambilan keputusan dari situasi persaingan yang berbeda dan melibatkan dua atau lebih kepentingan. Kepentingan-kepentingan yang bersaing disebut pemain players. Anggapan yang digunakan adalah bahwa setiap pemain mempunyai kemampuan untuk mengambil keputusan secara bebas dan rasional. Terdapat dua jenis strategi permainan yang dapat digunakan pada game theory, yaitu pure strategi setiap pemain mempergunakan strategi tunggal dan mixed strategi setiap pemain menggunakan campuran dari berbagai strategi yang berbeda-beda. Pure strategi digunakan untuk jenis permainan yang hasil optimalnya mempunyai saddle point semacam titik keseimbangan antara nilai permainan kedua pemain. Sedangkan mixed strategi digunakan untuk mencari solusi optimal dari kasus game theory yang tidak mempunyai saddle point. Konsep teori permainan yang terdiri dari beberapa unsur-unsur dasar, yaitu pertama, angka-angka dalam matriks payoff, atau biasa disebut matriks permainan, menunjukkan hasil-hasil payoff dari strategi-strategi permainan yang berbeda-beda. Hasil-hasil ini dinyatakan dalam suatu bentuk ukuran efektivitas seperti uang, persentase market share, atau utilitas. Kedua, maximizing player adalah pemain yang berada di baris dan yang memenangkan memperoleh keuntungan permainan, sedangkan minimizing player adalah pemain yang berada di kolom dan yang menderita kekalahan kerugian. Ketiga, strategi permainan adalah rangkaian kegiatan atau rencana yang menyeluruh dari seorang pemain sebagai reaksi atas perilaku pesaingnya. Dalam hal ini, strategi atau rencana tidak dapat rusak oleh pesaing lainnya. Keempat, aturan-aturan permainan adalah pola di mana para pemain memilih strategi. Kelima, nilai permainan adalah hasil payoff yang diperkirakan oleh pemain sepanjang rangkaian permainan di mana masing-masing pemain menggunakan strategi terbaiknya. Permainan dikatakan adil apabila nilai permainan sama dengan 0 dan sebaliknya. Keenam, dominan adalah kondisi di mana pemain dengan setiap payoff-nya dalam strategi superior terhadap setiap payoff yang berhubungan dalam suatu strategi alternatif. Aturan dominan digunakan untuk mengurangi ukuran matriks payoff dan upaya perhitungan. Ketujuh, strategi optimal adalah kondisi di mana dalam rangkaian kegiatan permainan, seorang pemain berada dalam posisi yang paling menguntungkan tanpa menghiraukan kondisi pesaingnya. Kedelapan, tujuan dari model adalah mengidentifikasi strategi atau rencana optimal untuk setiap pemain. Ketentuan dasar permainan dari contoh tabel matriks payoff matrik permainan dapat dijelaskan beberapa ketentuan dasar yang terpenting dalam teori permainan, yakni angka-angka dalam matriks payoff matriks permainan menunjukkan hasil dari strategi permainan yang berbeda. Dalam permainan dua pemain ini, bilangan positif menunjukkan keuntungan bagi pemain baris dan merupakan kerugian dari pemain kolom. Penyelesaian masalah menggunakan dua karakteristik strategi. Pertama,
Strategi murni melalui aplikasi kriteria maksimum dan kriteria minimum optimal nilai yang dicapai harus merupakan maksimum dari maksimum baris dan minimum dari minimas kolom. Titik ini dikenal sebagai titik pelana saddle point. Kedua, penyelesaian permainan strategi campuran, metode analisa, metode grafik, metode pemrograman linear. Kesimpulan hasil optimal di atas, di mana masing-masing pemain memilih nilai 4. Mengandung arti bahwa meskipun pemainnya menginginkan keuntungan yang lebih besar, namun hanya akan mendapat keuntungan maksimal sebesar 4 bila ia menggunakan strategi harga mahal SAS. Sedangkan untuk pemain B, meskipun menginginkan kerugian yang dideritanya adalah sekecil mungkin, namun kerugian yang paling baik adalah sebesar 4, dan itu bisa diperoleh dengan merespon strategi yang digunakan A dengan juga menerapkan strategi harga mahal S3. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf jika ada kesalahan dalam tutur kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.